Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Dr. Ahmad Arifuddin, MPD, selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian PAI. Perkenalkan, saya Taswin dari kelas A22 dengan nomor induk mahasiswa 2281131089, program studi PJJ PAI Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Jati Cirebon, akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Penerapan Metode Bermain, Quizzes Google Formulir, dan Metode Blended Learning Google Classroom dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran Akidah Akhlak kelas 5 MI Nurul Islam Kalijuram. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagi dalam 3 bagian, yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3. Pada bab 1, terdiri dari latar belakang, pernyataan masalah, dan pertanyaan penelitian. Untuk latar belakang sendiri, di era modern yang penuh gejolak dan perubahan, pembelajaran akidah akhlak menjadi semakin penting. Hal ini dikarenakan peran sentralnya dalam membentuk individu berkarakter mulia dan beriman teguh, landasan kokoh untuk menghadapi berbagai tantangan zaman. Akidah akhlak memfokuskan pada penanaman akhlak mulia. Akidah akhlak menanamkan keyakinan mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pemahaman tauhid dan ajaran Islam yang kafah. Keimanan ini menjadi benteng spiritual, menuntun individu untuk senantiasa berada di jalan Allah dan menjauhi perbuatan tercela. Permasalahan rendahnya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran akidah akhlak merupakan sebuah masalah yang sering dihadapi dalam pendidikan Islam. Akidah akhlak merupakan bagian dari pembelajaran Islam yang mengajukan siswa untuk mengembangkan perilaku yang sesuai dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi, sebagian besar siswa seringkali tidak mengerti maksud dari pembelajaran ini dan tidak mengerti bagaimana cara mengembangkannya. Dari permasalahan tersebut, muncullah sebuah metode bermain seperti kuisis dapat diimplementasikan dengan membuat kuis interaktif yang menarik siswa dalam memahami konsep akidah akhlak. Guru dapat menyusun pertanyaan-pertanyaan yang menantang namun tetap relevan dengan materi pembelajaran. Siswa dapat menjawab kuis ini melalui perangkat mereka sendiri, seperti smartphone atau komputer, sehingga pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Hasil kuis dapat memberikan umpan balik langsung kepada siswa dan guru, sehingga memungkinkan untuk mengevaluasi pemahaman siswa secara lebih efektif. Dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian secara kualitatif. Penelitian kualitatif ini dilatar belakangi oleh rendahnya motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran akidah akhlak. Di sisi lain, metode bermain dan blended learning dianggap memiliki potensi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Namun, masih sedikit penelitian kualitatif yang meneliti tentang efektivitas metode tersebut dalam pembelajaran akidah akhlak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana penerapan metode bermain dan blended learning dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran akidah akhlak. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya dan implikasi temuan penelitian terhadap praktik pembelajaran di sekolah. Selanjutnya ada problem statement atau pernyataan masalah. Rendahnya motivasi belajar siswa di madrasah kelas 5 dalam pembelajaran akidah akhlak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal siswa. Faktor internal seperti kurangnya pemahaman pentingnya akidah akhlak, gaya belajar yang berbeda, dan masalah pribadi dapat menghambat motivasi belajar siswa. Sedangkan faktor eksternal seperti metode pembelajaran yang kurang menarik, materi pembelajaran yang terlalu teoritis, kurangnya interaksi antara guru dan siswa, dan kurangnya media pembelajaran yang menunjang juga dapat berkontribusi terhadap rendahnya motivasi belajar siswa. Selain itu,
Faktor lingkungan belajar dan kurangnya dukungan orang tua juga dapat menjadi faktor lain yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa. Kemudian ada research question atau pertanyaan penelitian, di mana saya akan mengangkat 4 pertanyaan penelitian. Yang pertama, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi rendahnya motivasi belajar siswa di madrasah kelas 5 dalam pembelajaran akidah akhlak? Yang kedua, bagaimana cara pembelajaran akidah akhlak yang diterapkan di madrasah kelas 5 yang dapat memperbaiki motivasi belajar siswa? Yang ketiga, apa metode pembelajaran yang efektif dalam menggambarkan akidah akhlak yang dapat memperbaiki motivasi belajar siswa di madrasah kelas 5? Dan yang keempat, berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengubah motivasi belajar siswa di madrasah kelas 5 dalam pembelajaran akidah akhlak? Selanjutnya ada relevansi dan pentingnya penelitian. Penelitian tentang penerapan metode bermain, kuisis, Google Formulir, dan metode blended learning, Google Classroom dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran akidah akhlak kelas 5, ME Nurul Islam Kaliurang, dianggap penting dan relevan karena dapat membantu mengatasi kendala yang sering dihadapi dalam pembelajaran akidah akhlak di sekolah dasar, seperti kurangnya minat dan motivasi siswa, metode pembelajaran yang monoton, dan keterbatasan media pembelajaran. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, hasil belajar siswa, dan kualitas pembelajaran akidah akhlak di sekolah dasar. Selanjutnya bab 2 ada tinjauan konseptual. Yang pertama, motivasi belajar. Menurut W.S. Winkel 2004, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan belajar. Pendapat yang sama pun diungkapkan oleh Muhyiddin Shah tahun 2003 yang menegaskan bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak yang ada di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar dapat tercapai. Selanjutnya ada metode kuisis. Menurut Vitaningsih tahun 2016, kuisis adalah aplikasi berbasis online untuk membuat permainan berupa kuis interaktif yang dapat digunakan dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Aplikasi ini dapat diakses melalui web. Media kuis ini merupakan game edukasi. Game edukasi terdiri dari beberapa komponen seperti bunyi, grafik, video, dan animasi. Kelebihannya adalah ada komponen yang bisa meningkatkan daya ingat seperti animasi, sehingga menjadikan siswa mampu menyimpan dan mengumpulkan materi dalam jangka waktu yang lebih lama daripada menggunakan metode edukasi konvensional. Selanjutnya ada metode Google Formulir. Menurut Handayani, Marianto, dan Purnomo tahun 2023, aplikasi Google Form adalah media yang digunakan sebagai alternatif untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi soal-soal yang berbasis daring. Melalui aplikasi Google Form, guru dapat membuat soal kuis atau ujian secara online. Soal yang sudah dibuat dapat dibagikan kepada siswanya secara online melalui smartphone, kemudian mengakses link yang telah dibuat. Sedangkan menurut Aisyah and Khairul tahun 2020, Google Form yaitu media online yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan evaluasi atau ujian kepada siswa, seperti evaluasi atau ujian dalam bentuk pilihan ganda, isian singkat, maupun uraian. Google Form juga membuat siswa dapat melihat hasil atau nilai ujian mereka secara langsung. Yang keempat, metode Google Classroom. Menurut pendapat Sabran dan Edi Sabara tahun 2018 mengatakan bahwa Google Classroom merupakan aplikasi yang dibuat oleh Google yang bertujuan untuk membantu pendidik dan peserta didik apabila kedua hal tersebut berhalangan, mengorganisasi kelas serta berkomunikasi dengan peserta didik tanpa harus terikat dengan jadwal pelajaran di kelas. Sedangkan menurut Herman dalam Hami dalam Nirvayanti dan Nurbaiti tahun 2019,
Google Classroom merupakan sebuah aplikasi yang memungkinkan terciptanya ruang kelas di dunia maya. Selain itu, Google Classroom bisa menjadi sarana pengiriman tugas, menilai tugas-tugas yang dikumpulkan. Selanjutnya ada tinjauan teori. Yang pertama, teori kognitif. Teori kognitif menyatakan bahwa belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Selanjutnya ada teori behavioristik yang merupakan sebagai usaha untuk memenuhi fisiologis manusia. Yang ketiga, teori sosial. Teori sosial menyatakan bahwa manusia belajar melalui pengamatannya terhadap perilaku orang lain. Selanjutnya ada teori humanisme yang menyatakan bahwa belajar merupakan proses pemberian hadiah atau hukuman yang membantu memperkuat motivasi. Yang selanjutnya teori perilaku menyatakan bahwa belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang bisa diamati dan diukur. Yang terakhir teori persepsi. Teori persepsi mengatakan bahwa belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Selanjutnya ada tinjauan hasil penelitian terdahulu. Yang pertama dari Arme Justina Banun Hafifah Cahyo Hosiono tahun 2023 dengan judul Pengaruh Media Pembelajaran Kuisis terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas 6 SD. Dalam hal ini, hasil penelitiannya, media pembelajaran kuisis memiliki pengaruh terhadap motivasi belajar siswa kelas 6. Untuk yang kedua, ada Tami Savitri Romli Dodi Irawan tahun 2022 dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Flip Classroom pada mata pelajaran PAI terhadap motivasi belajar. Dengan hasil penelitian sangat berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar. Untuk yang kedua ada Tami Savitri. Yang ketiga ada dari Windu Asasi tahun 2021 dengan judul Implementasi Model Blended Learning dalam Rumpun PAI di MI Darul Ulum Tinggarjaya Sidareja Cilacap. Hasil penelitiannya itu sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa di MI Darul Ulum Tinggarjaya Sidareja Cilacap. Tinjauan yang keempat ada dari Sinta Amelia tahun 2021 dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Google Classroom terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran PPKN di SMAN 1 Terbanggi Besar. Hasil penelitiannya, penggunaan media Google Classroom berpengaruh positif terhadap motivasi belajar peserta didik di mata pelajaran PPKN di SMAN 1 Terbanggi Besar. Tinjauan terakhir dari Muhammad Arifki Pratama dan Irwandi tahun 2021 dengan judul Efektivitas Model Pembelajaran PJBL melalui Google Form terhadap motivasi belajar siswa MTS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata motivasi belajar pada kelas eksperimen adalah 75,96, sedangkan pada kelas kontrol adalah 47,87. Adapun nilai p-value yang diperoleh adalah sebesar 0,0000. Simpulannya adalah penggunaan model PJBL melalui Google Form secara signifikan berpengaruh terhadap motivasi siswa daripada pembelajaran konvensional. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Yang pertama, perbedaan karakter peserta didik. Yang kedua, pengaruh internal dan eksternal terhadap minat dan motivasi belajar peserta didik. Dengan demikian, motivasi belajar peserta didik yang sangat beragam dipengaruhi oleh berbagai faktor dan kebiasaan mereka, baik dari dalam diri peserta didik maupun dari lingkungan eksternal mereka. Selanjutnya ada di bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama itu desain penelitian itu menggunakan deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
Teknik pengumpulan datanya, wawancara, dan observasi. Sumber datanya adalah primer, yaitu data secara langsung atau yang didapat dengan cara menemui subjek langsung, objek langsung. Selanjutnya ada populasi. Populasinya adalah seluruh siswa kelas 5 MI Nurul Islam Kali Jurang. Teknik pengambilan sampelnya itu sampel yang digunakan adalah 10 siswa dengan pengambilan sampel secara acak menggunakan probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Di sini saya akan mengambil simple random sampling dengan cara undian. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ada analisis tematik, analisis naratif, dan analisis fenomenologi dengan memperhatikan pemilihan teknik analisis data seperti jenis data, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan kerangka teoritis, serta reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian berada di MI Nurul Islam Kaliurang yang beralamatkan di Kaliurang RT 5 RW 3, Kecamatan Tonjo, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Untuk penyusunan proposal diperkirakan kemarin selesai 3 minggu. Untuk bimbingan dan seminar proposal akan direncanakan 4 minggu. Revisi proposal 3 minggu, analisis data, penyusunan, dan bimbingan skripsi itu ada kurang lebih 5 minggu, dan selanjutnya pengajuan sidang pada minggu keempat bulan Juli. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah